Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Oftariza, NIM A1E119115 kelas R002, akan mereview materi dari prosedur kelompok dalam konseling. Konsep dasar terdirinya kelompok dan jenis kelompok. Pengertian kelompok menurut Hotman 1950, kelompok ialah sejumlah individu yang berkomunikasi dengan lainnya. Itu dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak, sehingga hal itu memberikan kesempatan bagi seluruh anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Menurut Joseph DeVito 1907, kelompok ialah sekumpulan individu yang berhubungan antara satu sama lain, yang mempunyai tujuan bersama serta ada suatu organisasi atau struktur di antaranya mereka. Pada kelompok itu dikembangkan norma-norma yang dianggap yakni sebagai dasar berperilaku anggotanya. Jadi, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, norma, nilai yang sama dengan secara sengaja dan teratur, serta saling berinteraksi. 2. Syarat terbentuknya kelompok, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan, adanya hubungan timbal balik antara anggota, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib, memiliki struktur, kaidah, pola berperilaku yang sama, bersistem dan berproses, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer ialah suatu kelompok yang jumlah anggotanya hanya sedikit. Meskipun tidak setiap kelompok yang anggotanya sedikit merupakan kelompok primer. Hubungan antara anggota tersebut bersifat personal, saling kenal dengan secara pribadi, contohnya keluarga, kelompok teman, kelompok sepermainan, kayak geng-geng yang dekat. Kelompok sekunder merupakan suatu kelompok yang jumlah anggotanya itu banyak. Hubungan antara anggota tersebut juga bersifat impersonal, tidak saling kenal dengan secara pribadi, contohnya organisasi buruh, universitas, sekolah, terus komunitas motor gitu. Konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Pengertian bimbingan kelompok menurut Dewa Ketut Soekardi 2002, bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari pembimbing atau konselor yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari, baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga, masyarakat, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Prayitno 1995 menyatakan bimbingan kelompok berarti memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih merupakan suatu upaya bimbingan kepada individu-individu melalui kelompok. Jadi dapat disimpulkan, kegiatan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok bertujuan menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan individu. Yang berikutnya, konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok menurut Dewa Ketut Soekardi 2003, konseling kelompok merupakan konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di dalam kelompok itu. Masalah-masalah yang dibahas merupakan masalah perorangan yang muncul di dalam kelompok itu, meliputi berbagai masalah dalam segenap bidang bimbingan, bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Menurut Prayitno, layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dirasakan di dalam suatu kelompok. Di sana ada konselor dan ada klien, yaitu para anggota kelompok yang jumlahnya minimal 2 orang. Di sana terjadi hubungan konseling dalam suasana yang diusahakan sama seperti konseling perorangan, yaitu hangat, permisif, terbuka, dan penuh keakraban. Di mana juga pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah jika perlu dengan menerapkan metode-metode khusus, kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Maka dapat disimpulkan bahwasanya konseling kelompok merupakan salah satu layanan konseling yang diselenggarakan dalam suatu kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Tujuan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Tujuan umum. Secara umum, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Tujuan khusus. Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi verbal maupun nonverbal para siswa. Menurut Prayitno 1995, tujuan ingin dicapai dalam bimbingan kelompok yaitu penguasaan informasi yang tujuannya lebih luas, pengembangan pribadi dan pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Tujuan konseling kelompok. Menurut Mungin Edi Wibowo, tujuan ingin dicapai dalam kelompok konseling kelompok pengembangan pribadi, pembahasan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari masalah terselesaikan dengan cepat melalui anggota kelompok lainnya. Menurut Prayitno 1997, konseling kelompok memungkinkan siswa memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Asas-asas dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama, asas bimbingan kelompok yaitu asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kekinian, asas kenormatifan, asas kerahasiaan. Yang berikutnya, asas konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kekinian. Standar operasional bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kegiatan selanjutnya, prosedur pelaksanaan menurut Prayitno, bimbingan kelompok dan konseling kelompok diselenggarakan melalui 4 tahap, yaitu tahap pembentukan, yaitu tahap untuk membentuk sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, tahap peralihan, yaitu tahap untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Tahap kegiatan, yaitu tahap kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu pada PKP atau mengentaskan masalah pribadi anggota kelompok. Tahap pengakhiran, yaitu tahap pengakhiran kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok serta merencanakannya. Teknik dalam bimbingan kelompok. Teknik bimbingan kelompok dipilih sesuai dengan topik permasalahan yang akan dibicarakan. Dalam bimbingan kelompok, banyak teknik bimbingan kelompok yang bisa dipakai seperti diskusi kelompok, sosial drama, psikodrama, dan home run. 1. Diskusi kelompok adalah satu cara penyajian bahan pelajaran di mana seorang guru memberi kesempatan kepada siswa atau kelompok untuk mengadakan percakapan guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas masalah. Sosial drama atau permainan peran mengisyaratkan setiap anggota kelompok diajak untuk melakukan serangkaian peran yang mencerminkan kehidupan nyata atau perilaku-perilaku sosial yang menjadi kebutuhan bersama setiap anggota. Yang ketiga, psikodrama merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Penciptaan suasana kekeluargaan, home run, adalah teknik untuk mengadakan pertemuan dengan sekelompok siswa di luar jam-jam pelajaran dalam suasana kekeluargaan dan dipimpin oleh guru atau konselor. Tahap-tahap konseling kelompok. Tahap 1, yaitu tahap pembentukan. Pemimpin kelompok memperkenalkan kepada anggota tujuan dan proses kelompok, frekuensi pertemuan, serta panjangnya waktu pertemuan. Mengawali hubungan dan membuka komunikasi di antara anggota kelompok. Yang kedua, tahap identifikasi tujuan kelompok. Tahap ini sering disebut tahap konfrontasi, konflik, dan kebencian.
Pemimpin kelompok harus berfungsi menjaga diskusi tetap relevan dan mencegah konflik pribadi karena perbedaan nilai-nilai dan integritas individu. 3. Tahap produktivitas. Tahap ini sebagai pemecah problem yang sukses. Konseling kelompok menjadi proses yang berusaha mempromosikan perubahan. 4. Tahap realisasi. Tahap ini anggota kelompok telah mengambil tanggung jawab pribadi untuk bertindak berdasarkan keputusannya sendiri. Pemimpin kelompok mengutarakan berbagai pengalaman pribadi dan pencapaian tujuan ini, entah di dalam atau di luar kelompok. Tahap penutup. Pengakhiran kelompok paling tepat dilakukan ketika tujuan kelompok dan tujuan anggota-anggotanya bisa tercapai. Yang perilaku atau pembelajaran baru bisa dipraktikkan dalam hidup sehari-hari di luar kelompok. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.